Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, sekali lagi gue nggak bosen-bosen untuk mengucapkan terima kasih buat lu yang udah komen, like, dan subscribe channel YouTube gue, atau lu yang udah dengerin podcast gue di Podcast Bola Banget di aplikasi Noise. Itu udah rame banget, pendengarnya, membernya juga rame banget. Dan hari ini gue mau main bola, main futsal bareng pendengar-pendengar podcast gue. Dan untuk pertama kalinya gue ketemu langsung sama pendengar-pendengar podcast gue. Terima kasih. Jadi kalau lu yang mau gabung atau menjadi pendengar, silakan download aplikasi Noise, dengerin Podcast Bola Banget, gabung bareng Telegram PSBB. PSBB itu panggilan sayang buat pendengar podcast gua. Oke? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini gua mau membahas Euro 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021. Seperti apa kira-kira keseruan Euro 2020? Ya, siapa aja yang akan merepotkan negara-negara besar? Siapa aja yang jadi kuda hitam? Dan pemain-pemain yang akan bersinar. Ya banyak lah pokoknya lah ya. Kita mulai dari, karena kita seneng La Liga ya. Gue semua liga sih seneng, tapi kita mulai dulu dari squad Luis Enrique Spanyol. Spanyol tidak membawa satupun pemain Real Madrid di ajang Euro. Wah, ini gokil, rezimnya si Luis Enrique gokil. Terlepas nanti bakal gue jabarin kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Kita nggak boleh negatif dulu. Nggak boleh, gara-gara Enrique Barcelona nih. Nggak boleh kayak gitu. Kalau gue tanya, kenapa harus mengambil pemain Real Madrid sih? Kalau kita tanya, emang prestasinya apa Madrid? Prestasinya apa? Sehingga pengen banget pemain Madrid dibawa ke Spanyol. Tapi gue salut atas sikap Luis Enrique dan Sergio Ramos. Dan gue sih nggak pernah ya benci sama Sergio Ramos, karena dia tuh selalu punya sikap sebagai pemain bola dan bikin rival menjadi seru gitu. Ramos bilang, ya udah, gue nggak apa-apa nggak dipanggil, karena gue pun sampai saat ini masih pengen kembali membugarkan fisik dan stamina gue. Kalau emang belum cukup nggak apa-apa, gue selalu mendoakan Spanyol. Nah, katanya gitu. Terus sama si Carvajal juga nggak dipanggil gitu kan. Jadi karena kalau di lini belakang sebenarnya memang butuh pemain senior kayak Ramos gitu. Cuma ya apa daya, kalau misalkan fisiknya belum bugar, sementara 11 Juni sampai 11 Juli udah mulai bergulir, ya baguslah keputusan Luis Enrique juga gitu kan. Karena waktu dulu Spanyol itu sempat didominasi Barcelona Madrid, beberapa pemain Barcelona dan beberapa pemain Madrid. Tapi kan kita lihat sekarang Madrid sama Barsanya lagi menurun. Jadi sangatlah wajar buat Luis Enrique ngambil skuad baru, dan biar juga permainan dari Spanyol nggak terlalu ketebak banget gitu kan. Dulu memang seperti ya udah kayak ada Xavi, Iniesta, Alonso. Wah, itu pas lagi maestro gitu kan. Takutnya kalau masih seperti itu juga makin kemari makin ketebak. Jadi gitu ya. Jadi buat pemain Madrid yang gak kepanggil, semoga dipanggil sama ini resepsionis, suruh pindahin mobil. Nah, ada grup. Ini dulu kita bahas Prancis dulu. Kembalinya Karim Benzema setelah absen atau nggak dipanggil selama 5 tahun gara-gara kasus dengan Valbuena. Kasusnya udah selesai, udah kelar, pengacara juga udah klarifikasi, Valbuena juga udah menerima. Jadi Benzema aman. Dan Benzema akhirnya tidak sabar duet dengan si Kylian Mbappe gitu kan. Kenapa nggak sabar sama Mbappe doang ya kan, namanya Griezmann. Tapi standar Prancis nih gede nih, standar Prancis ya dengan hadirnya Benzema. Karena waktu itu Prancis itu juara Piala Dunia. Jadi apakah dengan hadirnya Benzema nih maksudnya malah jadi beban atau bikin gampang Prancis, nanti akan kita lihat. Gue bacain dulu ya line up Prancis dari atas aja ya, dari atas ya. Griezmann, Yedder, Koeman, Thuram,
Kylian Mbappe, Giroud, Benzema depannya. Gokil ya. Sabar, tunggu. Ada Sissoko, ada Tolisso, Pogba, Rabiot, N'Golo Kante. Nah, ya. Nih backnya, dengerin backnya nih. Ada Lucas Digne, ada Zouma, Lucas Hernandez, Kimpembe, Rafael Varane, Pavard, dan Clement Lenglet. Clement Lenglet, ya. Kita tidak salah baca, kita tidak salah sebut. Ada Clement Lenglet di Prancis. Oke lah, kalau tujuannya Prancis buat lucu-lucuan, kok bisa ngambil Clement Lenglet? Maksud gue gini loh, lu di depan udah tajem, ada Benzema, Mbappe, Griezmann, Giroud, ya. Tengah ada N'Golo Kante, gelandang pengangkut air, ada Pogba, fight banget. Di belakangnya ada Clement Lenglet. Itu kayak mobil ya, mobil nih depannya nih, mobil Ferrari ya, depannya mulus ya kan, mesinnya mulus, tengahnya mulus, enak didudukin, belakangnya ketabrak Transjakarta sama kesamber Jack Linko. Aduh, ada Clement Lenglet. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah ya, maksudnya mudah-mudahan Clement Lenglet bisa padu ya. Nah, kalau kita ngomongin grup, di grup juga ada yang seru nih, yaitu grup F. Kenapa? Grup F ini ada Prancis, Jerman, Hungaria, dan Portugal. Kita udah pasti tahu yang lolos dan peringkat 1 siapa. Hungaria. Hungaria. Dia bersukaria bersama dengan Prancis, Jerman, dan Portugal. Ada Hungaria. Boleh gak tuh FIFA Hungaria? Gue bukan ngecilin Hungaria ya. Pemainnya 24 aja di lapangan, nggak usah 11 gitu kan, karena lawan. Tapi gue dukung Hungaria nih, sebagai orang-orang yang cinta dengan underdog. Hungaria harus menang. Ini seru ya, pasti partai ada Prancis, Jerman, Portugal. Berarti kalau lolos cuma dua negara, berarti dari salah 3 dari mereka ada yang nggak lolos. Kira-kira siapa ya? Apakah Prancis yang diisi Benzema duet dengan siapa? Benzema dan Mbappe? Apakah si Jerman, pemainnya semua jago-jago sama-sama rata? Atau Portugal? Wah, ini bakal pertandingan yang sangat diseru ya di grup F. Siapa tuh feeling lu yang lolos? Negara bagus yang nggak lolos ya. Karena kalau kita bicara soal Jerman punya pemain senior. Ini ada yang lucu lagi di Jerman menurut gue. Jerman diisi ada Kroos, ada Hummels, ada Müller. Nah, di depannya ada Sané dan Gnabry. Di depannya lagi ada Timo Werner. Timo Werner ya. Yang gue takutin adalah depannya si Jerman ini nggak kompak. Karena Sané sama Gnabry ketika di Munchen dia punya Lewandowski. Ketika diumpan ke Lewandowski, maka selesailah dan udah siap-siap aja ancang-ancang buat selebrasi gol. Sané lari, Gnabry lari, umpan ke Lewandowski. Karena goal getter yang sangat luar biasa, Lewandowski gol. Berarti ketika Sané atau Gnabry umpan ke striker, dia udah siap-siap selebrasi gol. Tapi sekarang Werner, kita lihat Werner di Chelsea gimana. Ya kadang bola yang udah harus digolin sama dia aja dikeluarin. Kadang kalau misalkan udah nggak ada kiper doang baru bisa cetak gol. Gua takutnya Gnabry sama si siapa? Si Sané bingung gitu ketika udah diselebrasi kok nggak digolin, lu musuh apa gimana? Ini patut ditunggu juga ya penampilan Jerman di Euro. Karena menurut gua Jerman walaupun bukan nggak ada ya, bahkan nggak ada pemain Jerman yang levelnya tuh nyamain Messi Ronaldo. Kalau gua urutin versi gua, Messi Ronaldo di atas, bawahnya Neymar, Mbappe, Lewandowski, Suarez, bawahnya lagi itu tuh Jerman tuh rata. Jerman nggak punya pemain bagus yang bagus banget, tapi dia tuh rata dari ujung ke ujung ya. Di sini kita lihat juga ada Ter Stegen yang nggak masuk gara dia kalah sama Leno ya. Padahal kalau kita bahas Ter Stegen emang banyak kebobolannya, Leno juga lebih parah. Kalau kita mau nyalahin Ter Stegen nggak diambil Jerman gara-gara back Barcelona yang parah, back Arsenal lebih parah. Ya kayaknya sih ada beberapa perang dingin yang dilakukan oleh Neuer dan Ter Stegen. Tapi terlepas dari itu memang penampilan Ter Stegen nggak terlalu bagus ya, walaupun back Barcelona juga bobrok. Ya kita lihat aja lah, bakal seru.
Ada lagi ini, ada dari grup D. Ada Austria, Nederland, Ukraina dan North Macedonia. Waduh, North Macedonia kayaknya ini unggulan juara nih. Ya udah, kita udah tahu lah. Mudah-mudahan ada yang dampingin Belanda. Siapapun itu. Oh, ada Ukraina ya, gue lupa. Dan apa lagi ya? Oh, ini nih. Denmark nggak seru. Italia, Swiss, Turki, Wales. Oke lah ya. Tapi tadi gue ngeliat negara aneh mana yang ikut nih. Kayaknya udah deh, segitu aja dulu. Ya. Kita sambut nanti para penggemar bola dari 11 Juni sampai 11 Juli Euro keseluruhannya seperti apa. Silakan kalau mau komen ya, negara mana aja kira-kira yang menjadi kuda hitam, negara mana aja yang bisa merepotkan negara besar, kejutan apa yang terjadi, dan siapa jagoan lu di Euro 2020 yang mainnya 2021. Kira-kira seperti itu aja dulu ya. Belum terlalu panjang, lu bisa baca-baca website. Nanti gua akan ulas pertandingan Euro tiap malamnya ya. Dan kalau sekali lagi gue mau kasih tahu, kita udah mulai bergerak ya dari baru setahun setengah ya berdirinya podcast Boba. Membernya udah banyak, pendengarnya udah banyak. Kita gara-gara waktu itu ada COVID, kita belum berani ketemu langsung. Tapi sekarang udah ada protokol keamanan, kita udah vaksin, kita udah ya nggak terlalu padat banget kayak awal-awal COVID. Tetap sesuai protokol keamanan, kita bisa main futsal. Nah ini nih, jadi kalau lu mau jadi dengerin pendengar podcast Boba, lu bisa langsung download aplikasi Noise, Noice, dan dengerin podcast Boba. Lu dengerin di situ, lu komen di situ, lu repost di situ, lu posting di situ, lu bisa ketemu dengan penggemar bola dari seluruh Indonesia. Lu punya teman, lu punya link, lu punya network, lu punya ya teman-teman baru sih yang penting. Oke? Selamat bergabung di podcast Boba Bola banget. Sampai ketemu lagi di konten YouTube Afif Safi Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Sehat selalu buat lu semua yang udah nonton, like, komen, dan subscribe video gua. Terima kasih.